hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dari bab kesabaran, setelah muqaddimah yang dahulu telah kita sampaikan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari adalah salah satu sahabat yang berasal dari kabilah Asy'ar. Berarti beliau masih ada kekerabatan dengan sahabat yang lain yang lebih kita kenal dengan nama siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Makanya sebagian yang menyebutkan biografi beliau menyinggung bahwasanya beliau ini dahulu turut serta hijrah menggunakan kapal menuju kota Madinah, ya. Dan beliau karena begitu terkenal dengan kunyahnya, karena beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Malik, sampai-sampai nama asli beliau terlupakan, jemaah. Ya, sehingga terdapat beberapa perselisihan di antara para ulama siapa nama aslinya. Ada yang bilang Ka'ab bin Malik, ada yang bilang Ka'ab bin Ka'ab, ada yang bilang nama beliau Al-Harith. Nah, jadi apa? Ada khilaf di antara para ulama tentang nama asli beliau, karena yang lebih dikenal dari beliau adalah kunyahnya. Jadi hati-hati ya bapak-bapak ya. Kalau misalkan ya bapak-bapak dikenal dengan abahnya siapa, nanti kalau ada orang tanya alamat sampai lupa nama bapak, ya tidak tersampaikan paketnya. Taunya siapa? Oh, abahnya, misalkan abahnya Aufa, misalkan. Ya, abahnya Aufa. Sehingga orang-orang hanya mengenal panggilan abahnya Aufa. Masyarakat sekitar tahunya Abah Aufa. Ya, ada paket tanya, di mana rumahnya Pak Rijani, misalkan. Pak Rijani siapa? Demikian. Ya, tapi insya Allah ini apa? Jarang di masyarakat kita. Ya, demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini insyaallah jamaah semua pernah mendengarnya, karena Imam Nawawi juga menyebutkannya dalam Arba'in Nawawiyah. Apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah yang bermakna segala puji bagi Allah itu akan memenuhi mizan, timbangan amal kita nantinya. Kemudian kata beliau, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan diiringi dengan alhamdulillah. Masya Allah ya. Di sini Rasulullah menegaskan kepada kita tentang ucapan syukur kepada Allah
Yang pertama disebutkan sendirian, dan yang kedua disebutkan beriringan dengan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Wa subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah, keduanya akan memenuhi seluruh jarak antara langit dan bumi. Memenuhi seluruh jarak antara langit dan bumi. Pernah mengukur jamaah? Ya, batas langitnya saja tidak kita ketahui. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun." Dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah adalah bukti nyata. Dan sedekah adalah bukti nyata. As-sabru diya'un. Sedangkan kesabaran adalah sinar atau pancaran. Ya. Apa bedanya sinar dengan cahaya, jemaah? Ya, nanti insya Allah kita akan coba singgung ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang perbedaan kenapa Rasulullah membedakan antara salat dengan sabar. Salat disebut sebagai cahaya dan sabar disebut sebagai sinar. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kita selesaikan dahulu hadisnya, baru kita masuk ke beberapa poin berkaitan dengan apa yang disebutkan Nabi di dalamnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian di antara sabda beliau berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau justru penuntut atasmu. Al-Qur'an akan menjadi pembelamu atau justru menjadi penuntutmu. Kemudian di akhir kalimatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Beliau mengatakan setiap manusia itu berangkat di pagi harinya. Setiap manusia itu berangkat di pagi harinya, berusaha di pagi harinya. Sehingga mau tidak mau mereka akan menjual dirinya. Lalu di antara mereka ada yang memerdekakannya, tapi di sisi yang lain ada yang membinasakannya. Ada yang membinasakannya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai uraikan sedikit demi sedikit. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Para ulama menjelaskan dengan beberapa pandangan. Yang pertama, di antara yang mereka sebutkan, makna yang dimaksudkan dengan bersuci adalah separuh dari keimanan adalah makna secara fisik dan spiritual. Makna secara fisik alias lahiriah dan spiritual alias batiniyah. Di antara mereka ada yang menjelaskan bahwasanya apa? Agama Islam ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah at-takhalli. At-takhalli, ya, pembersihan diri dari segala yang harus dibersihkan. Dan yang paling pokok darinya adalah apa? Kesyirikan. Membersihkan diri dari kesyirikan. Demikian pula berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berupa tindakan-tindakan yang tercela. Nah,
Kemudian yang kedua, kata mereka, bagian yang kedua adalah tahalli. Setelah dibersihkan, maka apa? Dihiasi. Ya. Dan yang kedua ini berarti apa? Kita harus menghiasi hati kita dan juga tindakan kita dengan berbagai kebaikan. Tidak mungkin keislaman seseorang akan sempurna tanpa dia membersihkan dirinya dari kesyirikan, kemudian menghiasinya dengan tauhid. Menghiasinya dengan tauhid. Ini diantara yang disebutkan oleh mereka. Ya. Jadi membersihkan diri dari yang buruk dan menghiasi diri dengan yang baik. Ya, sehingga apa? Tidak salah. Ya, mereka menghubungkan hal tersebut dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bersuci adalah separuh daripada keimanan. Karena apa? Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa dia mensucikan dirinya dari segala yang Allah larang, terutama kesyirikan. Nah, kemudian separuh yang lainnya, bagaimana dia tinggal menghiasi dirinya dengan tauhid dan apa yang Allah perintahkan setelah dia mensucikan dirinya dari segala yang Allah larang. Itu yang pertama. Ya, jelas kira-kira jamaah ya? Yang kedua, di antara yang disebutkan ahlul ilmi mengenai hal ini, mereka menyinggung tentang pahala yang bisa didapatkan oleh seseorang tatkala dia mensucikan dirinya. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh mereka? Misalkan seseorang sedang mensucikan dirinya untuk melaksanakan sholat, maka di antara yang mereka katakan, pahala yang bisa diraih oleh seseorang yang menjaga kesuciannya, entah lahirnya atau batinnya, maka pahalanya itu maksimal hanya bisa mencapai separuh dari pahala keimanan. Jelas kira-kira? Jadi nilai pahala dari bersuci itu besarnya, ya, maksimalnya hanya akan mencapai separuh dari pahala keimanan. Demikian, itu yang kedua. Ya, bisa dipahami kira-kira ya? Bisa insyaallah. Jadi berkaitan dengan pahala. Makanya Nabi mengatakan tadi apa? Bersuci itu separuh, setengah daripada keimanan. Alias apa? Misalkan seseorang hendak melaksanakan sholat, maka pahala wudunya hanya bisa menyetarai pahala separuh pahala dari sholatnya apabila pahala sholat itu sempurna. Jelas? Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya, ada yang lebih spesifik sebagaimana kita singgung. Mereka di antara ahli ilm, ya, mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan at-tuhur di sini adalah khusus dengan berwudu. Ya, khusus dengan berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan makna iman sebagai salat. Ya. Tatkala dahulu kaum muslimin sebelum berpindah kiblatnya menuju Ka'bah, mereka salatnya dahulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kita tahu itu, ya. Dan ada yang khawatir tentang bagaimana salat yang dahulu mereka lakukan, ya, sebelum Allah mengubah kiblatnya. Sedangkan Allah berfirman sebagai jawaban bagi mereka, penenang hati mereka, apa yang Allah firmankan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Dan di antara tafsir ahlul ilmi mengenai iman di sini adalah apa? Salat. Makanya apa? Ini, ya, ada hubungannya dengan hadis Nabi tersebut. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci berarti yang dimaksudkan di sini adalah berwudu. Ini yang ketiga. Jadi wudu itu adalah separuh dari sholat, jemaah. Karena apa? Karena sholat seseorang tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wudu sebelumnya. Tanpa wudu sebelumnya. Demikian. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian
Di antara ulama juga ada yang menyinggung bahwasanya yang dimaksudkan dalam sabda beliau ini tuhur sebagai separuh dari keimanan adalah dalam ranah penghapusan dosa. Dalam ranah penghapusan dosa. Ulama yang lain menekankan pada fungsi taharah sebagai penggugur dosa. Ya, fungsi taharah sebagai separuh dari apa? Penggugur dosa. Nah, iman berfungsi menghapus dosa-dosa besar. Keimanan seseorang, misalkan dahulu orang tersebut orang musyrik. Orang tersebut dahulunya apa? Orang kafir. Tatkala dia masuk Islam, maka apa? Keimanan tersebut menghapuskan dosa besarnya. Ya, menghapuskan dosa kekufurannya. Atau tatkala dia meninggal dunia masih membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, maka apa? Maka iman tersebut, ya, tauhid tersebut menjadi alasan bagi dirinya, menjadi hujjah bagi dirinya untuk tetap bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iman berfungsi menghapus dosa besar, sedangkan bersuci seperti wudu, sebagaimana kita tahu tentang fadilah wudu dalam hadis-hadis yang sahih, dosa-dosa seseorang itu akan berguguran dengan bergugurannya air atau tetesan-tetesan air wudu. Demikian. Jadi kalau kita tinjau dari dua macam dosa, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, maka keimanan, ya, berupa keyakinan hati, tindakan lisan, dan juga perbuatan akan bisa menghapuskan dosa-dosa besar sebagai bukti dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taharah, wudu misalkan, ya, dia akan apa? Menggugurkan dosa-dosa kecil, sebagaimana hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya tetesan air wudu dari wajah kita, dari tangan kita, bersamaan dengannya akan tergugurkan pula dosa-dosa kecil. Demikian, ya. Jadi ada 4 tadi, nggih. Enggak ada yang nyatat. Hafal semuanya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu akan memenuhi mizan, timbangan amal. Ya, tentunya timbangan amal kebaikan. Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan maksudnya melalui beberapa pendekatan, jamaah. Ya, beliau menjelaskan maksud dari sabda Nabi, "Alhamdulillah tamla'ul mizan," dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, ya, beliau jelaskan bahwasanya, ya, besarnya pahala secara tekstual, ya, itu apa? Nantinya, sebagaimana kita pahami dari hadis tadi, akan benar-benar ditimbang menggunakan mizan. Maka ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ya, meskipun kalimat alhamdulillah itu ringan diucapkan, Allah memberikan bobot pahala yang besar. Sehingga kalau tekstual, jamaah, berarti kalau misalkan, ya, alhamdulillah itu Allah wujudkan dalam bentuk fisik misalkan, ya, maka apa? Fisik dari ucapan alhamdulillah itu akan bisa memenuhi timbangan amalan. Itu kalau maknanya secara tekstual, ya. Jadi makna tekstualnya, kalau misalkan lafal alhamdulillah yang setiap hamba ucapkan itu diwujudkan oleh Allah dalam sebuah bentuk fisik, maka bentuk benda ini akan bisa memenuhi timbangan. Kemudian di antara yang disinggung oleh beliau juga, ya, adalah, ya, tentang keutamaan yang terkandung di dalamnya, tentang keutamaan yang terkandung di dalam lafal
alhamdulillah. Mungkin kita anggap remeh jemaah. Mungkin seseorang mengira bahwasanya ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu hanya ucapan biasa. Ucapan apa? Ya, yang mungkin tanpa perenungan dari dalam hatinya. Padahal jemaah yang semoga selalu dijaga Allah, di antara yang disinggung oleh para ulama, lafal alhamdulillah itu adalah gambaran dari puncak tauhid. Gambaran dari puncak tauhid. Ya. Kalau tauhid itu memiliki puncak tertinggi, maka alhamdulillah adalah buktinya. Karena apa? Di antara yang disebutkan oleh mereka, ya, tatkala seseorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka apa? Dia telah membuktikan penyatuan antara ilmu dengan amalnya. Membuktikan penyatuan antara ilmu dengan amalnya. Alias kalau misalkan saya bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti apa? Saya harusnya tahu bahwasanya yang benar-benar berhak dipuji hanyalah Allah. Ya, bahwasanya tidak ada satupun kenikmatan yang saya peroleh kecuali hanya berasal dari Allah. Ya, maka apa? Ini adalah salah satu wujud dari puncak seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menyekutukan Allah, bahkan termasuk terhadap usahanya. Ya, makanya apa? Tidak heran para ulama menyebutkan bahwasanya ucapan alhamdulillah adalah gambaran dari puncak tauhid yang menyatukan antara ilmu seorang hamba yang tahu betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, zat yang benar-benar berhak untuk dipuji, zat satu-satunya yang memberikan rizki. Ya, sehingga apa? Tercakup di dalamnya 3 bagian tauhid. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia sebut namanya. Dia yakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk dipuji dengan lisannya. Dia wujudkan sebagai ibadah kepada Allah dengan pujiannya. Kemudian dia sebutkan apa? Bahwasanya dia ingat dengan ilmunya bahwasanya kenikmatan yang dia peroleh selama ini hanyalah berasal dari Allah, rizki dari Allah, dan Allah Ar-Razzaq. Maka apa? Maha pemberi rizki adalah salah satu di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Makanya tidak remeh jamaah. Kenapa alhamdulillah itu bisa sampai memenuhi timbangan, memenuhi mizan? Karena merupakan apa? Puncak dari tauhid atau mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwas sekalian, dan yang sisi yang kedua, kata ahlul ilmi, kenapa alhamdulillah begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga bisa memenuhi timbangan amal kebaikan? Karena apa? Karena dalam ucapan seseorang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada wujud kerelaan dia, keridhaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kan tahu, tidak selalu kebahagiaan yang dia dapatkan. Setiap orang pasti tahu ada kalanya dia sedih dan ada kalanya dia tertawa. Ada kalanya dia kesulitan, ada kalanya dia mendapat kelapangan. Tapi apa? Yang dia ingat hanyalah apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, pembagian Allah kepada dirinya. Ya. Sehingga apa? Dia pun memuji Allah atas karunia-Nya. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ditimpa kesulitan, beliau pun tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Demikian. Ya, sehingga apa? Masya Allah, 2 hal yang begitu besar inilah yang kata para ulama menjadikan lafal alhamdulillah menjadi amalan yang begitu besar, begitu agung di sisi Allah hingga bisa memenuhi timbangan amalan. Nah, demikian. Apa tadi yang pertama? Karena alhamdulillah merupakan wujud dari puncak tauhid. Dan yang kedua, wujud dari keridhaan seorang hamba terhadap setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita mengucap alhamdulillah asal bunyi saja, jemaah ya. Kadang kita demikian. Asal bersuara saja padahal di balik itu ada pahala yang besar ya, dengan mentauhidkan Allah, ada keridhaan terhadap takdirnya. Nah, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian ada hubungan dengan kesempurnaan nikmat
yang disebutkan oleh para ulama. Di antara mereka menjelaskan bahwasanya setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menuntut rasa syukur. Setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menuntut rasa syukur. Jadi gak ada yang lain yang berhak untuk kita ucapkan setelah menerima pemberian dari Allah kecuali apa? Memuji Allah. Ya. Tuntutan dari kenikmatan itu apa? Syukur. Seperti halnya kita yang normal tatkala ada yang memberikan sesuatu kepada kita, kan nggak baik kita rasa kalau kita tidak berterima kasih kepadanya. Maka apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya, maka apa? Tuntutan terhadap kita dari semua yang Allah berikan kepada kita adalah bersyukur kepadanya. Berarti apa? Berarti jamaah, ya, tidak ada sedetik pun kehidupan manusia yang luput dari nikmat Allah. Dan tatkala setiap kali dia mengingat kenikmatan Allah dan dia memuji Allah, ya, akhirnya apa? Akan terkumpul begitu banyak pujian-pujian yang merupakan konsekuensi dari kenikmatan yang dia rasakan. Sehingga banyak, subhanallah, ya, banyak sekali yang mestinya dia bisa dapatkan dari syukur yang selalu dia ucapkan setiap kali dia sadar tentang kenikmatan yang Allah berikan. Makanya apa? Sampai bisa memenuhi mizan. Cuman kita ini jarang-jarang ya, kalau nggak nikmatnya luar biasa gitu kan, ya nggak mau mengucap alhamdulillah, ya, atau nunggu habis sholat saja alhamdulillah, ya, demikian. Padahal kenikmatan Allah itu banyak, ya, selalu menyertai kita. Kalau kita senantiasa sadar, kita terus memuji Allah, kebayang betapa banyaknya nikmat Allah saja nggak bisa kita hitung jamaah. Ya, demikian. Kalau misalkan setiap orang bisa selalu, masya Allah, mengingat nikmat Allah setiap kali Allah berikan, kira-kira seberapa banyaknya jamaah? Penuh mizan kita, penuh mizan kita. Demikian. Kemudian, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Nabi bersabda, dan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi jarak antara langit dan bumi. Kenapa demikian? Kata ahlul ilmi, ya, kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Ini untuk gambaran betapa besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada kita setiap kali kita mengucapkannya. Ya. Dan manusia ini kadang bingung, kata para ulama. Bingung bagaimana menggambarkan sesuatu yang begitu besar. Okay? Kalau misalkan, oh besar sekali. Seberapa besar pahalanya? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Besar sekali. Besar sekali itu seberapa? Gitu. Ya makanya apa? Digambarkan ma bainas samawati wal ardh. Saking besarnya, coba antum ukur jarak antara langit dan bumi ini seberapa? Seluruh bumi misalkan, bumi bulat misalkan. Ya, kemudian apa? Antum ukur seluruh jarak antara bumi ini dengan langit. Ya. Itulah gambaran besarnya pahala yang bisa diperoleh seseorang tatkala dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang memudahkan kita untuk bisa memahami betapa besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang rutin mengucapkannya. Subhanallah walhamdulillah. Dan ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ini bahasanya, kalau misalkan penyatuan, tadi kan alhamdulillah Rasulullah sebutkan sendirian jemaah. Ini kok disebutkan dua-duanya jemaah. Ini kumbu jemaah. Luar biasa, ya, gabungan yang luar biasa. Karena dalam subhanallah ada tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Allah itu enggak pernah berbuat yang tidak adil. Allah itu enggak pernah berbuat jahat kepada hambanya. Allah itu dalam keputusannya baik semua, mengatur kapan kita sedih, kapan kita bahagia, kapan kita nangis, kapan kita tertawa. Allah itu maha bijaksana. Gak ada kotornya sama sekali dalam tindakan Allah. Tidak ada sedikit pun cacat aib pada Allah Subhanahu wa taala. Bersih Allah. Kita sucikan dari segala kekurangan darinya. Nah, tanzih. Kemudian setelahnya apa? Setelah kesadaran penuh tentang apa? Tentang betapa sucinya Allah, kita ungkapkan bahwasanya apa? Hanya dialah yang benar-benar layak untuk memperoleh segala pujian dan sanjungan.
akhirnya apa? Sempurna. Kalau manusia jamaah, nggak mungkin kan kita katakan bahwasanya Masya Allah, ya Pak Fulan itu apa? Maha suci. Seakan-akan nggak pernah dosa. Meskipun kadang kita memujinya jemaah. Ya, kadang misalkan kita lihat Masya Allah hari ini kita lihat seseorang, Fulan dermawan, Masya Allah Pak, pian, Masya Allah Pak, dermawan sekali, Alhamdulillah. Ya, Anda baik sekali, sudah membantu orang-orang yang kekurangan misalkan. Bukan berarti kemudian apa? Dia benar-benar suci dari dosa. Yang menggambarkan bahwasanya pujian pada hamba itu relatif. Ya, pujian pada hamba itu relatif. Sedangkan pujian bagi Allah itu berdasarkan kesucian Allah yang sempurna. Ya, makanya apa? Kumbu antara subhanallah dan alhamdulillah ini ya luar biasa pahalanya, memenuhi langit dan bumi. Makanya para ulama juga mengingatkan kepada kita tentang hadis Nabi SAW ya, yang insyaallah hafal semua ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Tapi apa? Ada dua kalimat yang ringan di lisan kita jemaah. Ya. Thaqilatani fil mizan. Tapi nanti di mizan amal kebaikan itu berat luar biasa. Ya. Dan habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah, aku memujinya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha besar, yang maha aku. Demikian. Hafal itu nggih jamaah nggih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Ada pujian, ada hamdalah kepada Allah. Ya, maha suci Allah wa bihamdi. Aku memujinya. Ya. Demikianlah kenapa mereka menyinggung hadis tersebut berkaitan dengan hadis ini pula. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi telah kita sebutkan tadi gambaran keluasan pahala yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pahala itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Nah, jamaah sekalian, kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama juga, mereka menggambarkan tentang gabungan dua kalimat ini bahwasanya subhanallah merupakan pondasi sebelum seseorang benar-benar mengungkapkan isi hatinya, ya. Dan sedangkan apa? Sedangkan alhamdulillah adalah bangunannya. Jadi kalau kita hendak mengucapkan alhamdulillah dengan pahala yang sempurna, maka apa? Maka jadikan pondasinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu terpuji tanpa celah. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-salatu nurun. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Dan para ulama mungkin kita singgung secara singkat saja, ya, memberikan maksud yang rinci di antaranya. Yang pertama, sebagaimana dalam kehidupan kita, tatkala kita berjalan di malam yang gelap gulita. Nanti malam pulang Pak ya, misalkan jalanan tahu musim hujan banyak lubang, ya, nggak mungkin orang sengaja mematikan lampu kendaraannya. Kalau siang kan wajar Pak ya. Kalau sekarang nggak boleh, harus nyala terus. Ya, tapi kalau malam hari gelap, ya tidak wajar seseorang apa mematikan lampunya sedangkan kondisinya gelap gulita, jalanan penuh lubang yang sewaktu-waktu dia bisa tergelincir ke dalamnya. Ya, pasti dia memerlukan cahaya, memerlukan lampu yang membantu dia menyelamatkan dirinya agar tidak terjatuh ke dalamnya. Salat itu juga sama, ya. Karena Allah sebutkan apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Dan ini adalah lubang-lubang yang mengintai kita. Gak cuman nongol gitu aja di jalan ya, ada gitu. Ini bisa apa? Ya ada agen-agennya, ada setannya, ada nafsunya yang mendorong kita, Pak.
Kebayang, kalau naik motor, Pak, ada lubang, ada yang dorong dari belakang kita, jerumuskan ke dalam lubang. Itu kan susah hindarinnya, Pak. Iya kan? Tapi alhamdulillah, kalau naik motor nggak ada yang dorong, Pak. Tapi kalau maksiat, lubang kemaksiatan, lubang kemungkaran, itu ada yang dorong kita, coba. Nafsu kita dorong, setan juga dorong. Maka apa? Di antara yang paling bisa membantu kita, cahaya yang menerangi kita supaya lubang itu kelihatan dan kita bisa menghindar, atau yang dorong kelihatan, berasa ada yang dorong ya, maka apa? Kita memerlukan cahaya dengan sholat kita. Kita perlukan cahaya. Demikian dengan sholat kita. Demikian teman. Nah, azan dulu kita. Aminnya Pak Masakir. Fadhal. Sini nak. Belum dibuka. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, itu diantara makna sholat adalah cahaya. Ya, jadi seakan-akan cahaya yang menerangi jalan kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam lubang-lubang kemungkaran, lubang-lubang kemaksiatan. Kemudian yang kedua, diantara yang disebutkan ahli tafsir juga, ya, tatkala mereka menafsirkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bekas sujud pada wajah mereka, pada wajah orang-orang atau para sahabat, termasuk juga kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW, dapat kita saksikan pada bekas atau kenyamanan yang tidak bisa digambarkan pada wajah mereka. Wajah mereka seakan-akan memiliki cahaya yang membedakan antara siapa yang sholat dan siapa yang tidak melaksanakannya. Meskipun ya kayak kita, ya, wajah kita tidak berwarna cerah, tapi apa? Tapi alhamdulillah, kalau sholat pasti wajahnya beda. Ada kewibawaan, ada ketenangan, ada pancaran, ya, yang tidak dirasakan atau tidak dimiliki, mohon maaf ya, yang tidak dimiliki oleh wajah-wajah orang yang tidak melaksanakan sholat. Demikian pula cahaya hati.
Cahaya hati berupa ketenangan. Makanya Nabi bersabda apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan ya, penentram hatiku dijadikan di dalam salatku. Itu diantara makna wassalatu nur. Salat adalah cahaya, ya. Berarti apa? Cahaya hati dan juga wajah. Cahaya hati dan juga wajah. Kemudian diantara yang disinggung ahlul ilmi juga, salat akan menjadi cahaya penyelamat pada hari kiamat. Salat akan menjadi cahaya penyelamat pada hari kiamat. Misalkan dalam firman Allah, ya, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya cahaya orang-orang beriman nanti pada hari kiamat akan terpancar di hadapan mereka dari sebelah kanannya, ya, dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya tentunya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Hal itu kata sebagian ahli ilmu adalah berkat dari salat yang mereka lakukan selama di dunia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan secara khusus mengenai ciri spesifik umatnya. Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, kan gitu. Ya, sesungguhnya umatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bersinar, bercahaya dari bekas wudunya. Dalam riwayat yang lain min atharis sujud, ya, dari bekas sujudnya. Nah, tentunya wudu buat apa? Buat sholat, ya. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna dari sholat adalah cahaya, ya, minimal 3 ya. Jadi yang pertama cahaya agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Yang kedua cahaya hati dan juga wajah yang terpancar, ya. Kemudian yang ketiga cahaya pada hari kiamat. Baik. Kemudian kita telah singgung tentang perbedaan antara cahaya dengan sinar. Ya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ya salat itu nur, cahaya. Sedangkan nanti setelah as-shadaqatu burhan, ya, Rasulullah sebutkan was-sabru dhiya. Ya, kesabaran adalah sinar, pancaran. Apa bedanya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menyebutkan bahwasanya sinar itu, cahaya itu seperti cahaya rembulan yang hangat, nyaman, sejuk mungkin kalau kita rasakan di malam harinya, ya, tenang. Karena apa? Karena sholat itu memang nyaman bagi orang-orang yang bisa khusyuk di dalamnya. Sedangkan kesabaran itu seperti sinar matahari itu panas. Sinar matahari itu panas. Makanya sabar itu memang menerangi kita, bisa menerangi kita. Kita akan menemukan solusi karena terangnya kesabaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa? Ada rasa panas dalam hati kita. Ya. Mau dites? Nggak usah, ingat-ingat aja. Tatkala kita harus menahan emosi, menahan marah, karena panas dia. Ya, menahan marah saja apa? Panas. Atau misalkan kita singgung tentang 3 macam kesabaran, sabar dalam ketaatan, ya, kan panas dorongan nafsu kita, misalkan, ya, ngajak kita untuk gak sholat, ngajak kita untuk apa? Tidur aja, ya, panas rasanya kalau misalkan apa? Kita harus bangkit dari tidur kita. Panas maksudnya apa? Sakit, ada rasa sakitnya, ya, ada tidak nyamannya. Tapi apa? Tatkala kita sabar, itu yang akan menjadi pancaran sinar penerang kita. Ya, dalam meninggalkan kemaksiatan jelas, ya. Allah haramkan ini, Allah haramkan itu. Aduh, pengen usahanya cepat punya modal. Allah haramkan riba. Mau pinjam di bank serba riba semua. Gimana? Panas jemaah. Panas rasa hati ini gelisah gitu. Ya. Itulah apa? Itulah sinar yang ada dalam kesabaran. Tapi kalau kita sabar, dari sanalah Allah akan memberikan solusi. Karena apa? Sabar itu terang. Sinar itu meskipun panas tetap apa? Terang. Bahkan kita tahu ya, bagi para sahabat dahulu, solusi itu tidak selalu dengan melakukan sesuatu, tapi tatkala mereka meninggalkan yang telah mereka
lakukan. Ya, solusi itu tidak selalu dengan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, tapi kadang solusi itu dengan meninggalkan. Baik jemaah sekalian, ya, sabar mengenai takdir, ya jelas, okay? Sakit, bahkan apa? Sakitnya demam, udah panas, tambah harus sabar, panas lagi, ya. Demikian. Tapi apa? Di balik kesabaran tersebut ada cahaya yang terang darinya, yang terpancar dari sinar tersebut, yang akan memberikan penerang dalam kehidupan kita, sehingga langkah yang kita pilih benar, termasuk juga nanti tatkala ya kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi memilih jalan yang telah diridhoinya. Baik, kita langsung ya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata. Sedekah itu bukti nyata. Yang pertama yang disinggung oleh para ulama, bukti nyata atas apa? Kenapa Rasulullah katakan demikian? Ini adalah bukti nyata atas keimanan. Bukti nyata atas keimanan. Ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu sangat cinta terhadap hartanya. Gimana nggak cinta jamaah? Udah susah payah nyarinya, gitu kan? Apalagi orang yang nggak punya. Yang sekarang mungkin ngerasanya apa? Oh, nyari 100.000 aja susah, ya. Nyari 100.000 saja sudah susah, ya. Ternyata Allah memberikan perintah kita untuk apa? Untuk zakat misalkan, untuk sedekah misalkan. Maka apa? Maka ya kebayang, tatkala seseorang sudah mengumpulkan harta yang begitu banyak dengan susah payah, Allah suruh ambil sebagiannya, ya, untuk diberikan kepada orang lain tanpa imbalan apa-apa di dunia. Kalau nggak punya iman jamaah, maka apa? Nggak mungkin seseorang akan rela mengorbankan apa yang begitu dicintainya. Makanya apa? Wassadaqatu burhan, ya. Sedekah adalah bukti nyata atas keimanannya. Keimanan yang membuat seseorang merelakan untuk memberikan sebagian yang dimilikinya tanpa imbalan sedikit pun dari manusia di dunia. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga selalu dijaga Allah, di antara maksud yang disebutkan oleh ahlul ilmi mengenai sedekah adalah bukti nyata. Ini adalah bukti yang nantinya bisa menjadi penolong seorang hamba tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masih ingat antum hadis tentang la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'ah. Ya. Seorang hamba kakinya tidak akan bisa beranjak dari posisinya sampai ditanya tentang apa? 4 hal, di antaranya apa? Hartanya. Dari mana dia peroleh, kemana dia infakkan. Makanya apa? Di antara ahli ilmu ada yang mengatakan bahwasanya bukti yang bisa menyelamatkan antum nanti di hadapan Allah adalah sedekah antum. Sedekah antum, karena apa? Antum akan ditanya, kemana antum arahkan? Kalau antum sedekahkan, antum punya bukti. Ada catatannya di catatan para malaikat, menjadi bukti bahwasanya antum atau kita gunakan harta tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Jadi bukan hanya apa? Bukti keimanan, tapi juga bukti pembela kita tatkala persidangan akhirat ditegakkan. Nah, kemudian yang ketiga, bukti pembeda antara sifat orang-orang munafik dengan orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang munafik itu mungkin bisa kelihatan apa? Zikir, kelihatan sholat. Tapi kalau untuk sedekah jemaah, untuk sedekah itu susah luar biasa. Kecuali ada yang melihatnya. Ada yang diharapkan agar mengakuinya. Demikian. Tapi kalau dia nggak ada yang lihat, sholat itu kan berjamaah. Kalau nggak kelihatan sholat, diragukan keimanannya kan gitu dulu. Ya. Demikian. Zikir misalkan, oh masya Allah, ya ngaji ke apa, lisannya gerak-gerak lah. Tapi kalau sedekah, ya susah bagi mereka. Ya susah sekali bagi mereka untuk apa? Bisa memberikannya. Terlebih mereka nggak punya kepentingan sama sekali dari orang-orang yang dianggap mereka lemah. Ya, mereka orang munafik tidak punya kepentingan apapun dari orang-orang yang dianggap lemah, nggak punya kepentingan. Ya, tapi kalau sholat ibadah yang lain ditampakkan, yang
mereka harapkan, menganggap dia, memuji dia dengan orang muslim juga, orang yang soleh juga, kan bisa lihat, gitu kan. Tapi kalau sedekah, ya siapa yang diharapkan? Namanya sedekah kepada orang miskin, orang munafik mau dapat apa dari orang miskin? Kan demikian. Ya, makanya apa? Yang ketiga adalah bukti pembeda antara orang munafik dengan orang beriman. Nah, dan sebagian ulama juga memaknai burhan di sini, bukti nyata adalah cahaya itu sendiri. Cahaya sendiri yang akan memandu seseorang, ya, memberikan kejelasan bagi dia mana jalan yang benar. Demikian. Ya, jadi ada 4 tadi. Ada 4 di antara makna yang sudah kita singgung, bahwasanya apa? Sedekah adalah bukti nyata. Yang pertama bukti kejujuran iman, yang kedua adalah bukti saat persidangan di akhirat tatkala kita ditanya tentang harta kita. Yang ketiga adalah bukti pembeda antara munafik dengan orang beriman, dan yang keempat bermakna cahaya, cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Nah, kemudian usabru biya, sabar itu sinar, dan mungkin sudah kita singgung secara singkat tadi ya. Pokoknya intinya sabar itu panas gitu. Ya, sabar itu panas. Ya. Dan apa? Di balik panasnya kesabaran ada pancaran yang begitu terang, yang seakan-akan siang yang mana tidak ada awan. Masya Allah. Ya, sehingga ya dengannya kita bisa benar-benar menghindari mana yang harus kita hindari, dan bisa melakukan mana yang harusnya kita pilih. Demikian. Dan nggak panjang-panjang, alarmnya iqamah sudah bunyi. Alas. Ya. Kemudian ikhwah sekalian, di antara yang ditekankan para ulama, ingat sabar itu adalah umpama atau seakan-akan bahan bakar bagi ketaatan. Sabar itu adalah bahan bakar bagi ketaatan. Karena tidak mungkin seseorang bisa terus untuk taat kepada Allah tanpa kesabaran. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu menjadi pembelamu, hujjah bagimu, pembelamu. Nanti Al-Qur'an akan membelamu, atau sebaliknya akan menuntutmu, menghujatmu, ya. Tatkala apa? Seseorang mau membacanya, mungkin juga menghafalkannya, merenungkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka apa? Al-Quran akan menjadi pembelanya. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hafal semua hadisnya. Ya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahib-sahibnya, bagi kawan-kawannya, kawan-kawan yang akrab dengannya. Kita kan gampang aja jemaah, kawan. Gak mungkin kita ngaku kawan kepada orang yang gak kenal, jarang ketemu, ya. Maka apa? Kenalkan diri antum dengan Al-Quran. Niscaya nanti dia akan mengenali antum dan apa? Memberikan syafaat kepada antum. Kemudian sebaliknya, ada orang yang mengabaikannya, ya, atau orang yang melanggar batasannya, mengabaikannya. Al-Qurannya gak dihiraukan sama sekali, jemaah. Ya, dibiarkan berdebu. Yang di HP diinstal kada pernah dibuka lagi, sampai masuk list aplikasi yang tidak digunakan. Subhanallah. Ya. Ayo coba. Ya, tapi kalau aplikasi tidak digunakan karena sibuk dengan mushaf bujuran, ya, mushaf beneran, maka bagus saja. Ya. Tapi nggak boleh kita abaikan. Atau apa? Ada orang yang melanggar batasannya. Allah tentukan batasan-batasan agamanya di dalam Al-Quran, mana halal, mana haram, dilanggarnya. Atau apa? Dia berpaling darinya. Dia punya Al-Quran, dia sudah tahu ilmunya, tapi apa? Dia abaikan, dia tinggalkan, berpaling darinya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu tahu kebenaran, tapi apa? Mereka berpaling darinya. Tahu Rasulullah itu adalah Nabi terakhir betul, tapi mereka tidak mau beriman. Ya, mereka lah orang-orang yang akan dituntut oleh Al-Quran. Nah, dan kata Syekh bin Baz jemaah, nggak ada jalan tengah jemaah. Ya, hanya 2 opsi ini, hanya 2 pilihan antara kita dengan Al-Quran, itu cuma 2 pilihan kata Syekh bin Baz. Ya, nggak ada jalan tengah, nggak ada yang ketiga jemaah, cuma 2. Quran itu fungsinya cuma 2 kepada kita, akan menjadi kawan pembela kita, atau dia musuh yang menggugat kita. Tidak ada jalan tengah kata Syekh bin Baz. Ya. Rahimahullah ta'ala.
Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nasi yaghdu fa ba'in nafsahu fa mu'tiquha mubiquha." Rasulullah mengibaratkan kehidupan kita setiap hari ini bagaikan apa? Seseorang yang menjual dirinya, menggadaikan dirinya. Ya, ada yang menggadaikan dirinya kepada Allah dengan ketaatan, maka dia akan merdeka dari neraka. Ada orang yang menjual dirinya kepada nafsu dan juga setan, ya, sehingga apa? Dia sibuk dengan kemaksiatan. Akhirnya apa? Dia mencelakakan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mohon maaf kalau kelamaan, ya, karena cukup banyak ya, poin-poin yang disebutkan ahlul ilmi mengenai hal ini, dan kita singgung secara ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada kali ini, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa yang diajarkannya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.